Di sini Fani mau minta maaf untuk bestiana-bestiani yang tidak berkenan atau tersinggung dengan konten aku yang aku itu beli tanah makam suami istri. Tapi Fani mau menjelaskan dan semoga media ini menjadi media tabayun supaya bestianiku paham intensi aku tuh mau kemana. Oke, jadi backgroundku sama Pak Su itu sangat unik. Kita ini pasangan nikah campur, Pak Su itu mualaf. Dan di Jepang itu sangat umum sekali memiliki lahan kubur sebelum kedukaan itu terjadi. Mertuaku, iparku sudah punya. Dan Pak Su menginginkan untuk bersemayam di Indonesia sehingga kita memutuskan untuk yaudah kita beli lahan kubur di sini. Bestianiku tahu nggak, ketika aku nyampe di pemakaman, personal asistennya tuh bilang, "Bu, ini yang punya PT ini, yang sana blok situ udah dibeli keluarga konglomerat ini." Di situ aku bilang sama suamiku, "Hani, sekaya apapun kita di dunia, ternyata kita ya dikubur ya di tanah-tanah aja." "Iya ya," kata Pak So. Terus aku bilang, "Yaudah kita beli yang paling murah aja," aku bilang gitu. Yang penting berdampingan kan, aku di sini, kamu di sini. Terus Pak So bilang, "Boleh nggak Hani, kita spend sedikit uang untuk membeli yang lebih bagus, karena aku ingin ketika anakku dari Jepang, Sakura Hanasoma, datang ke Indonesia, mereka itu tenang melihat persemayaman ayahnya itu layak." Jujur aku ngomong ini aku shaking, dan ketika ingat Pak Su ngomong kayak gitu, aku tersentuh dan aku merasa, ya Allah, kasihan sekali. Aku dan suamiku ini kasihan sekali karena kita ini hanya memiliki satu sama lain. Aku gak seberuntung kalian. Kalian mungkin punya anak soleh-solehah yang bisa mendoakan kalian ketika kalian berpulang. Sedangkan aku dan suamiku, kami tidak memiliki keturunan yang bisa mendoakan kami ketika kami berpulang. Anak Pak Su pun memiliki keimanan yang berbeda, dan kami tidak pernah memaksa mereka untuk mendoakan kami. Maka dari itu, aku sama Pak Su mencari lahan persemayaman kita yang terakhir dengan pilihan yang menurut kita ini pilihan terbaik. Ada yang bilang, kalau kamu udah tahu di Al-Azhar itu Islam semua, kenapa kamu harus ke Sandiago Hills? Kalau kita punya pilihan, kayak bestianiku, kalau kamu punya pilihan mau beli baju buat anak kamu, pasti kamu akan memilih yang terbaik, kualitas bahan terbagus. Kalau kita punya privilege itu, menurutku kenapa enggak kita pakai gitu loh. Dan tujuan aku membandingkan karena jujur aku sebenarnya mau beli di Sandiago Hills awalnya, karena landscape-nya bagus dan banyak artis yang disemayamkan di situ. Tapi ketika aku menyampaikan di hari aku mau beli tanah kuburan tersebut, di hari aku mau visit, aku bilang sama ustadku, pada saat itu kami mengaji, "Ustadz, kita mau beli tanah kuburan suami istri," aku bilang gitu. Ustadz bilang, "Masya Allah, ya silahkan. Di mana Bu?" Di ini." Terus dia bilang, "Bu, kalau bisa tempatnya yang muslim semua ya." Itu bayangkan Besti, Allah membuat ustadz itu menyampaikan pesan ini ke aku. Kalau dia nggak ngomong, aku nggak tahu. Kalau dia nggak ngomong, aku nggak tahu syariat itu tuh ada. Terus aku tanya, "Kenapa ustadz? Kok harus Islam semua?" Aku bilang gitu. Ya kan meskipun nggak campur, tapi ada blok-bloknya ustadz. "Ya tetap saja Bu," dia bilang gitu. Karena kita sebagai umat Islam, kita itu Islam aja udah dikasih kemuliaan meninggal dalam keadaan lapang kuburnya. Terus ustadznya mengibaratkan dengan analogi yang gampang aku cerna. Terus dia bilang, "Ibu kalau punya tetangga nih, tetangga itu yang dimasukkan yang bukan seiman." Terus dia bilang, "Kalau tetangga ibu
sedih, tetangga ibu sakit, ibu ikut sedih nggak? Ya, saya ikut sedih Ustadz. Maka dari itu saran saya cari yang seiman. Dan aku yakin semua agama pun menyarankan kalau bisa dimakamkan di tempat yang seiman. Aku tidak bicara kondisi darurat atau spesifikasi kondisi tertentu ya, tapi aku bicara dengan konteks kondisi normal, dan mohon dipahami dan jangan dipelintir-pelintir atau dimanipulatif. Dan jujur aku speechless karena 28 tahun aku hidup, aku baru tahu ilmu ini. Kalau Allah tidak membuat Ustadz itu bilang itu ke aku, mungkin aku udah salah pilih. Ketika aku tanya di opsi A, dia bilang ada toleransi pemakaman untuk pasangan nikah campur. Jadi mungkin suami istri beda agama bisa disemayamkan di situ. Dan ini setelah aku ke opsi B pun berbicara kepada saya dan suami saya. Dia bilang, Bu, ada kasus pada saat itu. Jadi customer saya itu suaminya sudah disemayamkan di tempat A. Ternyata waktu dia ziarah kubur, di sebelah makam suaminya itu terdapat tanda agama lain. Istrinya tidak tenang, istrinya merasa khawatir, tidak tenang lah. Karena kenapa kok di blok muslim ada agama lain di situ. Saking sayangnya dan cintanya ibu ini ke suaminya, saking keutamaan ketenangan buat ibu ini itu penting. Ibu tahu nggak? Ibu ini beli satu lahan di Al-Azhar untuk memindahkan suaminya. Di situ aku jujur speechless sampai aku merinding. Wow, ketenangan dalam berpulang itu penting dan menjadi faktor yang utama. Dan aku paham betul karena aku tidak punya sosok atau tidak punya orang yang bisa aku pegangi atau aku andalkan untuk mendoakan aku supaya aku ringan siksa kuburnya. Terus aku tanya, Mas, yang di Al-Azhar, aku tanya, di sini masjidnya aktif nggak? Aktif, Bu. Kita setiap Jumat kita baca murut Al-Quran dan suaranya terdengar ke seluruh makam. Terus untuk tanaman kita maintenance, karena apapun yang hidup di atas tanah makam dia akan berzikir, dan insya Allah zikirnya akan meringankan kita, Bu. Dan aku tanya, Mas, kamu pernah nggak nge-handle customer waktu dia hidup, dia sama kamu dan matinya sama kamu juga? Pernah, Bu. Jadi waktu itu bapak ini tuh mu'alaf, satu-satunya dalam keluarga, dan dia datang kepada saya, dia bilang, Bapak, di keluarga saya tidak ada yang tahu cara mensemayamkan dengan cara Islam. Maka dari itu saya datang ke Al-Azhar untuk memilih pemakaman saya. Jikalau saya berpulang, tolong urus saya ya Pak, sesuai dengan syariat yang ada. Jujur di situ aku sedih. Jujur ini berat banget buat aku, bestianiku. Karena sebenarnya Pak Su itu lagi dalam pengobatan, dan sejak dia sakit, aku itu selalu kepikiran kematian. Kayak nanti dikuburnya di mana ya? Nanti kalau aku yang meninggal, Pak Su tahu nggak ya harus ngapain? Karena ketika orang berduka, aku yakin dia pasti ngeblank. Sedangkan Pak Su orang Jepang, dia nggak tahu Indonesia, dia nggak tahu istrinya harus disemayamkan di mana. Kalaupun kasusnya dibalik, itu yang terjadi sama aku pasti ngeblank juga. Dan dari segi harga, kalau beli makam dalam keadaan hidup sama meninggal lebih mahal kalau kedukaan itu sudah terjadi. Dan jujur, aku sama Pak Su, aku bilang, Hani, jujur aku tenang banget loh kita punya makam ini. Meskipun kita belum bisa beli rumah, meskipun rumah pertama yang kita beli malah pemakaman kita, jujur aku tenang banget sih. Karena ketika kedukaan itu terjadi, aku udah tahu nih aku harus menghubungi siapa. Karena sebelum punya itu, jujur aku tiap hari tuh terniang-niang, Besti. Kayak, nanti yang mandiin jenazah siapa ya? Rumahnya cukup nggak ya buat tahlilan? Nanti tamunya gimana ya? Makamnya di mana ya? Jujur itu ngebuat aku depresi dan anxiety. Jadi tolong dipahami, dan aku minta maaf, konteks dari videoku ini tidak ada niat menyinggung. Aku hanya ingin membuat syiar kepada kalian mungkin yang ada di area Jakarta yang ingin bersemayam. Ini loh ada tempat pemakaman muslim di sini. Maksud aku tuh cuman sekedar di situ aja.